Wah, ini sepertinya lagi di kantor ya, Pak ya. Betul, betul. Ini lagi di kantor, lagi di ruangan meeting ini. Kebetulan baru menyelesaikan satu meeting, jadi langsung pindah. Kalau boleh tahu kantor pusatnya di mana sih, Pak? TRJ, Balikpapan. jangan-jangan dekat lagi. Saya di Oh, di Balikpapan. Balikpapan. Oke. Jadi Saya di onsite ya, Pak ya. Balikpapan, kantor pusat. Ya, kantor pusat di Balikpapan. Jaraknya 5 menit dari jalan tol. Kalau mau masuk ke wilayah IKN itu kantor kami ke wilayah IKN kurang lebih 2,5 jam. Oke, jadi dekat nih dengan ibu kota negara yang baru ya, Pak ya. Nah, ini tampaknya Lumayan, juga lumayan. akan kecipratan ini, Pak. Proyek-proyek ya dari IKN. Betul nggak, Pak? Sedang diusahakan. Beberapa kali kami sempat koordinasi dengan beberapa pihak sehingga kami bisa menyediakan kendaraan untuk proyek-proyek IKN atau proyek-proyek vital lainnya seperti proyeknya Pertamina, RDMP. Nah, kami berusaha untuk masuk ke sana. Pak, bisa dijelaskan nggak sih TRJA ini secara sektor, secara industri, ini positioningnya ada di mana sih Pak gitu ya? Kalau secara sektor, secara industri, kami berada di target pasar kami berada di industri mining. Kami bermainnya di pertambangan. Dulunya kami bermain di pertambangan batubara. Kami menyediakan kendaraan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Kemudian beberapa tahun yang lampau, tahun 2015 tepatnya, kami memindahkan sasaran kami tidak hanya perusahaan pertambangan batubara, tapi juga perusahaan pertambangan mineral seperti emas, kemudian tembaga. Nah, itu yang Nikel ya membuat Pak. kami betul, nikel juga. Kami masuk ke nikel dari sejak tahun 2017. Jadi kami menyewakan kendaraan ke perusahaan pertambangan nikel dari sejak tahun 2017. Jauh sebelum ada hingar-bingarnya nikel sekarang. Dan itu sebabnya kami bisa berada di luar pulau, di luar Kalimantan. Karena kalau ke Kalimantan kan kebanyakan batu bara. Kalau di luar Kalimantan itu hampir semuanya perusahaan pertambangan mineral. Kayak di Sulawesi itu kebanyakan nikel, kemudian kalau di uh, agak ke bawah Nusa Tenggara Barat kami menyediakan ke perusahaan pertambangan emas. Kemudian kalau di Maluku kami menyediakan ke nikel juga. Nah, itu rata-rata tipe pangsa pasar kami. Ya, kalau di Nusa Tenggara Barat mungkin ada Newmont dan Aman Mineral ya kalau nggak salah ya Pak ya. Kemudian kan Betul. saya dengar juga Pak di Halmahera Timur ya, Haltim ya, itu kan TNJ dapat kontak tuh sama Antam ya. Itu kira-kira eh, dampaknya ke perusahaan lumayan nggak sih Pak? Ya, kalau bicara kontrak, kami memang selalu mendapatkan kontrak-kontrak baru, kemudian dampaknya beberapa bulan terakhir, kalau bicara kontrak, memang eh, kontrak yang lagi booming saat ini adalah kontrak yang berkaitan dengan batu bara. Kemudian kontrak yang berkaitan dengan emas itu juga lagi booming beberapa bulan terakhir. Itu sebabnya kami kalau dilihat di pemberitaan terjadi peningkatan dalam kontrak-kontrak baru. Nah, um, saya harus menyampaikan bahwa portofolio kami berusaha untuk dipasarkan di pertambangan mineral. Artinya kami berusaha untuk mengembangkan portofolio di pertambangan di luar batu bara. Tapi ternyata beberapa bulan terakhir karena harga batu bara cukup meningkat seperti diketahui oleh semua pihak, akibatnya portofolio kami yang biasanya 85% batu bara, kemudian 15%-nya non batu bara, berubah menjadi 89% batu bara dan 11% non batu bara. Jadi pertambahan dari bukan pertambahan, peningkatan harga batu bara itu yang mengakibatkan terjadinya peningkatan dalam kontrak dalam beberapa bulan terakhir. Tapi di luar itu emas juga lagi karena harga emas cukup tinggi dibandingkan komoditas yang lain, itu juga mengakibatkan kami dalam tanda kutip kecipratan kontrak pada beberapa pertambangan emas Hmm. seperti tadi disebutkan di daerah Nusa Tenggara Barat di
daerah dekat Sumbawa. Nah, kami juga mendapatkan kontrak di sana. Sepertinya imbas dari komoditi booming ini berpengaruh positif ya Pak ke TRJA gitu ya. Tadi ada info dari Bapak bahwa emas juga pertambangannya ini mulai ramai gitu ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa dapat apa side info nih. Kalau emiten emas juga tampaknya juga mereka menggeliat juga gitu ya teman-teman ya. Ini kita tadi informasi dari Pak Alex gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya Pak ya, memang kan pertambangan sedang ramai gitu ya, dari mulai batu bara gitu ya, kemudian ada mineral gitu. Eh, Apakah TRJ itu ada selain di bidang untuk rental mobil ini menyasar ke ini Pak, ke sektor-sektor lainnya, misalnya logistik dan lain-lain gitu Pak, ada nggak Pak? Ya, Pak Yasid, kalau bicara logistik, belum saat ini. Kami memang beberapa bulan yang lalu membentuk anak perusahaan, 2 anak perusahaan yang kami bentuk, tapi belum menyentuh sektor logistik. Yang anak perusahaan kami bentuk, yang satunya berkaitan dengan IT, satunya lagi Oke. berkaitan dengan outsourcing. Jadi itu merupakan perkembangan terbaru yang kami lakukan dalam beberapa bulan terakhir, tapi kalau menyentuh sektor logistik belum. Nah, untuk anak perusahaan yang berkaitan dengan IT itu kami kebetulan eh, mendapatkan bukan gelar ya, kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi reseller salah satu produk radio yang cukup terkenal di dunia, dan itu memungkinkan kami untuk meningkatkan nama perusahaan. Jadi Transkon dengan grupnya tidak lagi diasosiasikan hanya sekadar transportasi, tapi juga dengan bidang-bidang lain. Nah, itu harapan kami ke depannya, langkah perusahaan ke depannya ini yang akan diterima oleh pelaku-pelaku pasar. Jadi, ketika Transkon bergerak ke arah konglomerasi, pelaku pasar akan melihat bahwa perusahaan memang sudah membuktikan janjinya untuk satu, meningkatkan pendapatan, kedua, mempertahankan ekspansi pasarnya, tidak hanya dari bisnis utama tapi juga dari anak-anak perusahaannya. Tapi kembali ke pertanyaannya Pak Yasi tadi, kami belum menyentuh sektor logistik, mungkin ke depannya. Mungkin ke depannya bisa ke arah sana Pak dan semakin berkembang ya. Saya lihat cukup menarik tadi janji dari perusahaan TNJA ini ya bahwa perusahaan akan terus berkembang dan juga meningkatkan pendapatan ya. Dan juga saya melihat bahwa ekspansi yang dilakukan TNJA ini related ya dengan bisnisnya. Biasanya kan di site itu kan membutuhkan radio atau HT gitu ya. Kemudian Betul. dan itu ya jadi ini masih relatif sebenarnya teman-teman ya. Dan kemudian tadi satu lagi Pak, usaha untuk outsourcing ya. Nah, outsourcing ini juga pastinya juga masih relatif kok sebetulnya gitu ya. Nggak hanya vehicle-nya aja, tetapi untuk SDM misalnya untuk level bawah mungkin nanti ada teknisi juga, itu bisa juga ya TRJ. Jadi ini masih relatif dan perusahaan ini saya lihat cukup growing gitu ya teman-teman ya. Oke Pak, kita mau tanya Pak, secara keseluruhan kinerja TRJA tahun lalu Pak 2021 serta awal 2022 ini seperti apa ya Pak? Saya lihat tadi sih memang kuartal 1 ada peningkatan pendapatan sekitar 25% atau lebih gitu ya, cukup bagus. Dan kalau boleh tahu juga untuk capex-nya nih Pak nih, tahun ini digunakan untuk apa aja? Bisa dijelaskan Pak Alex? Ya, kalau dari sisi CAPEX, kami tetap mempertahankan dari sisi PT Transkon Jaya Tbk, tetap mempertahankan core bisnis atau bisnis utama, bisnis intinya yaitu persewaan kendaraan atau transportasi. Jadi CAPEX yang kami buat itu digunakan untuk pengadaan kendaraan. Dan kami sudah memiliki backing dari beberapa kreditur, dan satu kreditur yaitu Depostar Finance yang terus mendukung PT Transkon Jaya Tbk. Dan sejauh ini kami di semester pertama sudah kurang lebih mengadakan 400 unit kendaraan.
Nah, dengan 400 unit kendaraan itu dari sejak awal tahun kami melihat bahwa Transkon memiliki kemampuan untuk membeli 1.000 unit. Maaf. Dari 1.000 unit ini kami menganggarkan capex kurang lebih sekitar 300 sampai 500 miliar karena kalau hanya double cabin itu sudah makanan sehari-hari Pak Yasid. Tapi kami berharap lebih. Tadi kan Pak Yasid sempat menyinggung logistik. Kami mungkin tidak masuk ke area sana secara langsung, tapi kendaraannya sudah menyerupai kendaraan logistik. Jadi dari capex yang kami persiapkan senilai 500 miliar itu, ada beberapa ratus miliar kami persiapkan untuk pembelian bus dengan truk. Walaupun kami belum menyasar area logistik, tapi bus dengan truk itu adalah kendaraan-kendaraan yang digunakan di logistik. Dan Betul. itu capex-nya lebih besar dibandingkan kendaraan-kendaraan double cabin pada umumnya. Jadi total capex kami seperti tadi saya ungkapkan 500 miliar untuk tahun 2022 ini, dan kalau mengomentari kinerja kami dibandingkan tahun 2021 memang ada peningkatan. Kalau sebelumnya kami di tahun 2021 menghasilkan kurang lebih 30 sampai 40 unit baru per bulannya kami sediakan kepada customer-customer kami. Di tahun ini kami mentargetkan 80 unit baru kami sediakan kepada customer kami. Nah, kalau itu dikalikan dengan 12 berarti kurang lebih ada 960 kendaraan yang kami sediakan ke customer kami, atau gampangannya 1.000 unit kendaraan yang kan kami sediakan ke customer kami. Nah, untuk itu capex-nya sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Kami juga sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis seperti kami membuka kantor perwakilan di Makassar di awal tahun, dan rencananya di semester kedua nanti kami juga akan mempersiapkan langkah strategis untuk wilayah Indonesia Barat. Kalau Makassar kita bicara Indonesia Timur, kalau di Indonesia Barat ini kami akan memfokuskan di wilayah Jakarta sebagai sentral distribusinya, sebagai kantor perwakilannya. Kami mengharapkan itu sudah mulai dilaksanakan, mulai dibuka itu mungkin di kuartal ketiga nanti. Yang pasti langkah-langkah strategis saat ini sudah dipersiapkan perusahaan, sudah beberapa bulan ini perusahaan mempersiapkan langkah strategis ke arah sana, dan harapannya semester kedua di kuartal ketiga 2022 ini sudah ada realisasinya. Kurang lebih seperti itu, Pak Yasid. Menarik sekali ya Pak ya. Kalau saya lihat sih dari sisi unitnya, dari sisi vehicle-nya ini kan bertambah terus gitu ya. Sehingga dari sisi pendapatan ya nantinya akan terus bertambah gitu, sehingga saya melihat ada potensi ke depannya kinerja keuangannya akan bagus gitu ya, karena jumlah unit vehicle-nya juga bertambah Pak, dan memang di semester 1 sudah 400 ya Pak ya, dan tahun ini 1.000 unit gitu. Ini semakin meningkat dibandingkan tahun lalu, artinya secara bisnis ini juga ada peningkatan gitu. Nah Pak, sekarang kan suku bunga lagi naik nih Pak ya. Sepertinya BI besok keputusannya ini akan menaikkan suku bunga gitu ya. Nah, ini kira-kira TRJA ini menyiasatinya seperti apa ya Pak? Nah, itu Pak? juga kalau istilah saya, generasi saya bilang H2DC, H2C, harap-harap cemas. Jadi kami memiliki suku bunga yang dikunci selama 3 tahun, dan suku bunga kami seperti yang disampaikan dalam laporan keuangan adalah 4,5% flat selama 1 tahun, atau PA istilahnya 4,5% flat PA, atau kurang lebih sekitar 8,5% efektif. Kami mengharapkan itu akan bertahan sampai dengan akhir tahun ini. Tapi kami sedang menegosiasikan, karena kebetulan Pak Yasid menyinggung itu, suku bunga itu akan berakhir masa berlakunya di akhir bulan Juni ini. Nah, itu sebabnya di awal bulan Juni kemarin saya sudah sempat bicara dengan kreditur saya, dan mereka sedang mempertimbangkan rencananya di akhir bulan Juni nanti setelah RUPS
kami akan berangkat lagi ke Jakarta untuk bersuku bunga ini. Karena ya seperti Pak Yasir ketahui, kalau dilihat dari laporan keuangan kami sangat berat dengan utang leasing. Utang leasing merupakan penyokong dari aktivitas usaha kami. 80% dari kurang lebih 75-80% dari nilai aset kami disokong oleh leasing, oleh utang. Dan suku bunga merupakan hal yang selalu kami pantau, kami monitor, jadi kami sangat sensitif sekali terhadap risiko suku bunga. Itu sebabnya suku bunga kami jaga, kami punya tim sendiri yang menjaga suku bunga, dan seharusnya suku bunga yang kami peroleh di awal tahun 8,5% efektif PA itu akan dipertahankan sampai dengan akhir tahun nanti. Tetapi memang bulan Juni ini harus dilakukan negosiasi kembali. Tapi kami tidak melihat pengaruh dari perubahan suku bunga acuan dari Bank Indonesia terhadap suku bunga yang kami miliki, karena kami sudah negosiasikan jauh-jauh hari sebagai bentuk hedging atau sebagai bentuk lindung nilai kami terhadap utang-utang suku bunga, terhadap utang kami ke depan. Tetapi untuk utang yang sedang berjalan itu sudah dengan suku bunga 4,5% per tahun untuk jangka waktu kontrak 3 tahun. Jadi untuk itu kami tidak terlalu khawatir untuk kontrak yang sedang berjalan. Untuk yang ke depan itu nanti akan kami negosiasikan, tapi kami tidak terlalu khawatir karena dari sejak awal kami melihat bahwa dari kreditur juga sepakat untuk mempertahankan suku bunga. Transkon merupakan customer atau debitur yang cukup rajin dalam pembayaran utangnya, teratur, dan selalu disiplin melakukan pembayaran utang. Kurang lebih seperti itu, Ya, Pak Yasid. ya, ya, Pak Alex ya. Memang ada yang fix 3 tahun gitu ya. Semoga setelah 3 tahun nih suku bunga kembali lagi nih Pak, menjadi rendah lagi, kondisi perekonomiannya juga lebih baik. Tapi saya melihatnya seperti ini Pak. Justru ini sebetulnya masih positif ya dari sisi kinerja, karena memang Transkon ini kan berkembang terus gitu ya. Meskipun ada kenaikan suku bunga, tetapi kalau eh, sewa mobilnya itu bertambah banyak, bisnisnya juga semakin bertambah besar. Tampaknya ini juga akan dari sisi pendapatan tentunya masih masih bisa naik seperti itu ya Pak. Nah, Pak, kalau ini kan sewa kan pasti ke Depo Star Finance tadi itu kan dalam bentuk rupiah. Kalau penyewaan tuh ada bentuk dolar nggak sih Pak Halo? ke klien-klien seperti itu? Ya, halo Pak, halo. Gimana? Bisa diulang, Pak Suaranya Yasid? masih jelas Pak. Ya, Ya, putus-putus. kalau Maaf, tadi untuk putus-putus. ya ini sudah kembali normal Pak. Untuk Oke. ketika leasing kendaraan kan bentuknya rupiah Pak. Kalau ke klien tuh ada yang menyewakannya dalam dolar nggak sih Pak? Oh, oke. Kami sebelum tahun 2015 itu semuanya dalam bentuk dolar, Pak Yasid. Sebelum tahun 2015. Oke. Tetapi setelah 2015, karena ada peraturan dari Bank Indonesia mengenai perubahan mata uang yang ditagihkan kepada customer, akhirnya kami ubah ke dalam rupiah. Dan mungkin informasi saja, ketika kami masih perusahaan tertutup, kami menggunakan mata uang dolar dalam pembukuan kami. Tapi setelah 2015 kami mengubah mata uang pembukuan kami ke rupiah sampai dengan hari ini. Lagi-lagi karena tagihan ke customer sudah dalam bentuk rupiah, kami tidak memiliki alasan untuk mempertahankan pembukuan dalam bentuk dolar lagi. Jadi semuanya sudah kami ubah dalam bentuk rupiah. Jadi menjawab pertanyaannya Pak Yasid, saat ini kami tidak ada tagihan dalam bentuk dolar Pak Yasid, semuanya dalam bentuk rupiah. Peminjaman Ya, kami juga dalam bentuk rupiah. Jadi sudah tidak ada lagi dolar, kecuali ada import yang kami lakukan. Ada beberapa aksesoris berkaitan dengan kendaraan kami import, dan itu menyebabkan kami harus bayar tagihan dalam bentuk dolar. Tapi di luar itu semuanya dalam bentuk rupiah. oke, mungkin porsinya juga karena aksesoris nggak terlalu besar ya Pak ya. Tadi kan lebih ke Betul. vehicle-nya yang
yang besarnya gitu. Pak, kita boleh tanya-tanya nggak Pak? Sebetulnya pesaing dari TRJA ini kan pasti banyak Pak perusahaan di luar sana gitu. Yang listing dan yang non listing yang pesaing terberatnya ini siapa nih Pak? Listing karena sektor saya transportasi ada beberapa, saya tidak berani menyebutkan, tapi karena sektor transportasi, Pak Yazid bisa melihat ada beberapa yang rental juga eh, Ya, terdaftar di bursa, memiliki armada jauh lebih besar dari saya juga ada. ya, Um, Kalau untuk armada, bicara armada, perusahaan listing banyak yang lebih besar, tetapi perusahaan yang terdaftar uh, dengan armada yang ditujukan hanya untuk perusahaan pertambangan, dengan armada yang sifatnya homogen, kendaraan-kendaraan double cabin, istilah saya ya. atau istilah kami yang bermain di pertambangan itu double cabin, dengan jumlah armada kurang lebih 2.800 kendaraan, itu tidak ada. Karena kan pasar kami kecil sekali, Pak Yasid, dibandingkan Ya, dengan perusahaan rental pada umumnya. Kalau perusahaan rental lain kan multi industri. Mereka betul. mentargetkan perbankan, komunikasi, hotel. Kalau kami cuma satu tipe industri saja, jadi tidak banyak pesaing kami di situ. Walaupun Ya, barrier to entry-nya, jadi halangan untuk masuk ke dalam industrinya sebenarnya tidak ada. hmm, Tapi yang setia dengan industri itu tidak banyak. Kemudian kalau di luar perusahaan yang terdaftar di bursa, dengan armada jauh lebih besar dari kami, banyak. Perusahaan yang tidak terdaftar di bursa dengan armada yang lebih kecil dari kami juga banyak. ya. Nah, untuk yang selevel kami, saya harus mengatakan tidak ada. Jadi pesaing dengan level kami, baik di bursa maupun non-bursa, sama sekali tidak ada. Kami cukup yakin sebagai pemain besar di kolam kami, di industri kami, yaitu industri pertambangan. Begitu, Oke, jadi Pak memang Yasid. eh, expertise-nya ini untuk kendaraan, rental kendaraan di bidang pertambangan ya Pak ya. Jadi ini udah Betul. cukup ahli gitu ya. Makanya TRJ ini berkembang ke tadi untuk hardware, radio gitu ya, dan juga untuk outsource-nya dia juga diadakan juga gitu ya. Jadi memang expertise-nya adalah jasa di pertambangan ya. Oke, Betul, betul. eh, ya kita lihat growth-nya lumayan ya Pak ya. Kalau misalnya punya 2.500 tahun ini 1.000, berarti kan apa growing eh, untuk equipment-nya itu juga cukup cukup tinggi gitu Pak. Pak ada ini nggak Pak? Tadi kan saya di awal-awal kan logistik ya. Nah ini kayak misalnya kayak alat berat Pak untuk menyewakan alat berat, kemudian untuk jasa pertambangan. Kira-kira ada eh, tertarik nggak sih Pak dia ke arah sana gitu? Oke. Um, saya komentari dan jawab pertanyaannya Pak Yasid yang terakhir. Yang pertama, Ya, betul. Saya tadi lupa menjelaskan bahwa anak perusahaan yang kami bentuk itu untuk mendukung industri utama, untuk mendukung usaha utama. Usaha kami persewaan kendaraan, dan di dalamnya biasanya butuh walkie-talkie, butuh radio. Nah, benar. jadi perusahaan IT saya menjual radio, dan itu juga saya perkenalkan ke customer-customer saya. Jadi berjalan paralel. Kemudian namanya menyewakan kendaraan, ada beberapa customer minta supir, driver. Jadi kami menggunakan outsourcing dulunya. Nah, daripada kami menggunakan outsourcing, akhirnya kami berpikir kenapa tidak membuat perusahaan sendiri. Akhirnya ya pada tanggal 25 Februari ketika RUPS kami kami menyodorkan kepada pemegang saham bahwa PT Transpanjaya Tbk akan membuat perusahaan outsourcing. Jadi sekali lagi statement atau pernyataan dari Pak Yasid betul bahwa ini anak perusahaan yang dibentuk adalah demi mendukung industri utamanya Transkon, yaitu transportasi ke perusahaan pertambangan. Kemudian Ya. menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan apakah kami akan masuk ke alat berat atau kontraktor pertambangan.
Jujur Pak Yasid, itu merupakan industri yang padat modal dengan kemampuan yang jauh di atas kemampuan kami. Jadi untuk alat berat dibandingkan dengan mesin kendaraan, kami masih sebenarnya dimensi kendaraan kami saja yang besar, artinya lebih besar daripada unit-unit perkotaan Avanza, Xenia. Tetapi mesinnya sama, mesinnya pada dasarnya ya mesin kendaraan-kendaraan perkotaan juga. Iya. Jadi tidak terlalu berbeda ilmunya. Berbeda halnya kalau itu alat berat, ekskavator. Nah, itu atau dump truck itu benar-benar berbeda mesinnya. Itu yang belum kami kuasai. Kalau kami masuk ke situ, akan membutuhkan sumber daya manusia yang berbeda. Di luar itu, untuk membeli alat-alat itu dibutuhkan modal yang luar biasa besar. Sebagai perbandingan, alat paling murah aja kurang lebih sekitar 1,2 miliar. Sedangkan kendaraan, harganya satu kendaraan 400 juta. Berarti, dengan 1,2 miliar, saya bisa memiliki 3 kendaraan. Nah, dilihat dari sudut pandang fleet atau armada, itu akan berbeda armadanya. Jadi kami lebih memilih ke sana, dan selalu saya sampaikan kepada investor atau calon-calon investornya Transcon, kalau Transcon sampai masuk ke industri alat berat atau kontraktor pertambangan, itu berarti sama saja saya akan merugikan investor. Bukan berarti saya mengatakan saat ini tidak mungkin, di kemudian hari tidak mungkin, tapi untuk saat ini, kalau saya melakukan itu, jelas saya akan merugikan investor-investornya Transcon, baik yang retail maupun yang besar. Karena ilmu berbeda, modal yang dibutuhkan juga berbeda. Dan ketika coba-coba pasti ada ongkosnya, ada biayanya. Nah, ongkos atau biaya coba-coba ini yang saya tidak mau keluarkan, karena itu pasti akan merugikan investor dan merugikan perusahaan pada dasarnya. Jadi untuk saat ini belum. Kalau di kemudian hari ketika perusahaan sudah besar, kemudian peluangnya masih tetap ada dan modal sudah tercukupi, kenapa tidak? Tapi sampai saat ini saya berusaha untuk setia pada industri yang benar-benar Transcon kuasai. Kalau toh melebarkan ke industri-industri yang masih Transcon mengerti dengan modal yang tidak seberapa besar. Masih bisa dalam tanda kutip ditalangi oleh Transcon atau masih bisa dikelola oleh Transcon. Kurang lebih seperti itu Pak Yasid. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya ya, karena memang Transcon ini secara aset ya Pak ya, atau bahkan market cap di bursa itu di bawah 1 triliun, tetapi perkembangannya luar biasa tadi dari sisi pertumbuhan armadanya, dan kontraknya juga tampaknya juga semakin meningkat. Semoga bisa jadi besar nih Pak di kemudian hari gitu ya. Nah, terkait dengan kendaraan tadi Pak gitu ya. Ini kan kendaraannya banyak ya Pak. Sekarang hampir 3.000 gitu. Kira-kira ketika ketika misalnya kontrak dengan perusahaan itu misalnya sudah berakhir gitu Pak, itu kendaraannya itu apakah misalnya dijual atau misalnya dilelang gitu Pak ya. Tapi saya yakin sih kontrak itu pasti ada terus gitu. Kira-kira kemudian kebijakan umur pakai kendaraan ini berapa tahun ya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oke, kebetulan Pak Yasid menanyakan hal itu hari ini, beberapa hari ini saya secara pribadi dengan tim baru saja melihat lahan yang kami akan sewa untuk mengkhususkan istilah kami disposal atau penjualan aset atau lelang tadi, bahasa-bahasa yang digunakan oleh Pak Yasid tadi. Jadi dengan melihat perkembangannya Transcon, dengan melihat jumlah unit yang dimiliki oleh Transcon, peremajaan, kami merasa bahwa lahan yang kami miliki saat ini kurang. Oleh karena itu, per bulan depan tepatnya, bulan ini kami sudah melihat lahan, kami sudah meletakkan tanda jadi,
bulan depan kami akan memfungsikan lahan itu untuk menampung kendaraan-kendaraan yang akan dijual. Kami mentargetkan penjualan kendaraan kurang lebih 50 unit setiap bulan dengan usia kendaraan rata-rata 4 tahun. Karena kalau berkecimpung di area pertambangan, usia kendaraan yang normalnya 8 tahun itu tidak berlaku, Pak Yasid. Kalau di pertambangan, usia 3 atau 4 tahun saja itu sudah benar-benar luar biasa. Di luar itu akan menjadi tidak ekonomis. Di luar itu akan menjadi mahal biaya perawatannya. Di luar itu Ya, akan menjadi kerugian kalau perusahaan masih mempertahankan armadanya. Jadi setelah 3-4 tahun kami jual, dan mengingat jumlah unit yang dijual, jumlah unit yang kemudian akan kembali dari lokasi kedepannya akan semakin bertambah banyak, maka efektif Juli nanti kami menambah satu fasilitas lagi di area Balikpapan tidak jauh dari kantor utama kami. Harapannya ini akan membangkitkan pendapatan baru. Kalau dilihat dari laporan keuangan kami memiliki pendapatan lain-lain dari penjualan unit. Apabila oke. setahun atau 2 tahun sebelum sekarang, sebelum tahun 2021 atau kuartal pertama 2022 ini, kami selalu membukukan kerugian, pelan-pelan kami bisa mengubah ini menjadi suatu sumber pendapatan yang menguntungkan penjualan unit bekas ini. Karena Ya, satu, kami bisa mengelola dari sisi perawatan kendaraan, kemudian kami juga sudah mengubah sudut pandang masa depresiasi unit, kemudian kami juga sudah mengalokasikan tim yang khusus, dan kami juga sudah mulai memasarkan, kalau dilihat dari media sosial, kemudian beberapa jaringan lokal kami aktifkan, promosi di lokal Balikpapan, Kalimantan Timur kami aktifkan, ya. dan melihat perkembangan itu semua, kami merasa bahwa ke depan ini akan menjadi suatu sumber yang bagus dan akan menjadi tambahan pendapatan bagi perusahaan. Mudah-mudahan itu bisa Oke. menjawab pertanyaan Pak Yasid. Ya, menarik ya Pak ya. Jadi memaksimalkan gitu ya potensi pendapatan yang ada ya dari apa kendaraan yang sifatnya disposal tadi ya, yang umur pakainya memang dianggap sudah maksimal gitu ya. Pak, kalau saat ini kan banyak berkembang ini ya Pak ya, kendaraan listrik gitu ya. Nah, ini kira-kira dia memandang kira-kira eh, kendaraan-kendaraan listrik bisa nggak sih dipakai di pertambangan? Kemudian ada nggak sih rencana ke arah sana gitu? Yang saya ketahui di Amerika Serikat itu ada merek namanya Rivian, Pak, dan sudah diuji coba di tambang itu oke, tapi memang belum dijual gitu unitnya gitu ya. Kira-kira untuk ke depan apakah itu memungkinkan gitu, Pak? Ya, Pak Yasid, memungkinkan. Kalau Pak Yasid lihat di pemberitaan tahun lalu, eh, kami sempat melirik mobil listrik. Memang bukan kendaraan yang dipakai langsung di pertambangan, tapi rencananya akan digunakan untuk mengangkut karyawan dari lokasi tambang sampai ke mes mereka atau sampai ke kantor mereka. Kami sudah bicara dengan dealer, kami sudah bicara dengan pembiayaan karena tidak banyak yang mau membiayai mobil listrik. Kemudian kami sudah bicara dengan usernya karena permintaan untuk mobil listrik bukan datang dari kami menyarankan kepada customer, tetapi dari customer meminta kepada Transkon. Tetapi kami mengalami permasalahan dari sisi harga. Ketika Ya, harganya dihitung-hitung cukup mahal. Dan itu yang tidak cocok di customer karena bagaimanapun juga pertambangan di tahun 2015 sempat dihantam dengan krisis komoditas yang cukup dahsyat, harga komoditas yang turun, mereka belajar istilah efisiensi ya, Pak. efisiensi. Betul. Jadi semua biaya dipertimbangkan dan biaya kendaraan atau biaya sewa atau biaya transportasi itu salah satu biaya yang harus mereka tekan. Nah, itu tidak berjalan seiring dengan perkembangan biaya sewa mobil listrik. Jadi ketika dihitung harganya terlalu mahal. Karena Masih mahal ya, Pak. kalau betul,
kalau kendaraan 4x4 atau kendaraan berenergi fosil, diesel atau bensin, masih gampang melemparnya pada saat sudah menjadi mobil bekas. Tapi kalau kendaraan listrik kan masih tanda tanya, pasarnya seperti apa. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan dari kami, kemudian pertimbangan juga dari customer. Dan itu mengakibatkan harga sewanya yang kami tawarkan menjadi cukup tinggi dan tidak menjadi pilihan bagi customer untuk menggantikan kendaraan energi fosil yang saat ini. Jadi singkat kata kami sudah siap, tapi dengan pertimbangan bisnis akhirnya customer memilih untuk tidak menerima tawaran itu, gitu. Jadi belum Ya. belum Hmm. belum visible lah, belum Dulu. belum bisa diterima. Mungkin ke depannya, tapi untuk saat ini belum bisa diterima dan alasannya sederhana karena memang harga dan pasar eh, sesudah kontrak selesai Operasi itu ya. masih menjadi tanda tanya, betul. Ya, jadi belum visible ini. Ya, ini memang sekarang itu harga mobil listrik masih mahal ya Pak. Semoga kedepannya ini menjadi murah dan juga menjadi jelas gitu ya terkait dengan teknologinya ketika sudah masa pakai selesai itu bisa dijual dan menjadi others income buat perusahaan juga gitu ya. Nah, Betul. tetapi memang kendaraan listrik ini manfaatnya cukup banyak ya. Mungkin bagi penyewa biaya untuk bensin atau untuk sumber energinya itu mungkin bisa ditekan gitu ya. Kemudian ramah lingkungan juga ya. Nah, kita doakan supaya lebih maju lagi lah ya. Oke, Pak, kita mau tanya Pak. Oh ya, buat teman-teman kalau mau bertanya tentang TNGA ya, mau bertanya tentang proyek-proyeknya, kemudian laporan keuangannya atau apapun itu, silakan ya. Kami buka kesempatan buat teman-teman untuk bertanya di kolom question box ya. Nanti akan saya tanyakan. Ini udah ada beberapa yang bertanya. Silakan buat teman-teman ya. Mau nanya apa aja silakan. Mumpung ada ini nih, ada bapaknya di sini gitu. Oke Pak, kita lanjut diskusi kita Pak Alex ya. Pak Alex terkait dengan industri transportasi di dalam negeri, terutama di site nih, di pertambangan gitu. Itu seberapa vital sih Pak peranan eh, daripada kendaraan penyewaan khususnya untuk pertambangan ini gitu ya? Apakah sangat dibutuhkan dan kedepannya itu apakah mereka masih tetap akan menyewa atau justru misalnya menyewa tuh lebih efisien gitu ya daripada mereka mengadakan sendiri gitu ya. Apakah masih tetap prospektif gitu ya rental kendaraan untuk pertambangan ini untuk kedepannya gitu ya. Dan secara nasional seperti apa Pak? Misalnya growth-nya masih cukup besar dan lain-lain gitu. Oke. Kalau bicara seberapa besar pengaruh kendaraan pada perusahaan pertambangan atau industri pertambangan, kami bukan alat berat, tetapi Iya, dibutuhkan kendaraan kami untuk menuju ke lapangan. Karena alat berat tidak mungkin berjalan tanpa orang. Sedangkan betul. orang menuju ke lokasi menggunakan kendaraan kami, bukan menggunakan alat Oke. berat. Jadi Ya, tingkat vitalitasnya kami katakanlah nomor 2 atau mungkin nomor 1. Karena ketika orang tidak bisa berangkat, ya. tidak mungkin orangnya jalan ke lokasi karena jaraknya cukup jauh. Iya, iya. Dan Jadi berbahaya ya, Pak. dibutuhkan kendaraan dan berbahaya. Kendaraan di pertambangan kan besar-besar. Di luar kendaraan kami semua kendaraannya sebesar rumah, sebesar gudang. Jadi kalau berjalan di lokasi pertambangan itu tingkat eh, bahayanya cukup tinggi. Jadi dibutuhkan kendaraan kami karena kendaraan kami sudah dilengkapi dengan alat-alat keselamatan, perlindungan. Jadi menuju dari mes atau tempat tinggal karyawan ke lokasi produksi itu sudah terjamin dari mes atau tempat tinggal karyawan ke kantor juga sudah terjamin. Jadi sekali lagi untuk tingkat vitalnya kendaraan itu nomor 1. Bahkan di beberapa perusahaan menyebut itu sangat mempengaruhi produksi. Ya. Dan Secara kalau nasional nih, menjawab Pak.
secara Ya, nasional secara ini nasional. kira-kira prospeknya juga masih bagus ya Pak, bisnis ini ya Pak? Kalau secara nasional prospek, ya. Karena dulunya perusahaan pertambangan itu memiliki sendiri alat-alat, memiliki Ya, sendiri mobilnya. Nah, kami berusaha mengubah perspektif itu, ya tentu saja untuk kepentingan kami karena kami perusahaan rental kendaraan. Tetapi mereka kemudian melihat keuntungan dari melakukan outsourcing kendaraan ini ke perusahaan rental. Karena mereka tidak perlu menyediakan lagi ya, mekanik, karena mekanik datang dari kami. Mereka juga tidak perlu menyediakan gudang khusus untuk spare part kami, karena kami sudah menyediakan lokasi di masing-masing site, di masing-masing tempat kerja perusahaan. Kami membawa orang, kami membawa alat, kami membawa suku cadang sendiri. Jadi perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana untuk itu, mereka hanya perlu cukup membayar sewa kendaraan saja setiap bulan. Dan fenomena ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan yang tadi Pak Yasin sebutkan di awal, perusahaan yang di daerah di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat itu dulunya memiliki armada kurang lebih sekitar 100 unit. Saat ini pelan-pelan kami sudah menggantikan 50% dari armada itu. Jadi bukan lagi milik sendiri, tapi sudah mulai menyewa. Jadi perubahan perspektif itu sudah terjadi dan akan terus terjadi. Jadi menjawab pertanyaannya Pak Yasid, secara singkat, prospeknya masih besar. iya. Tapi memang dibutuhkan orang-orang dengan kemampuan dan pengetahuan khusus untuk masuk ke industri ini. Um, saya lupa pertanyaan terakhir Pak Yasid. Ya, saya rasa sudah terjawab Pak itu Pak. Pak, Ya, sudah jadi terjawab ya? memang Oke, baik. betul. Secara kita lihat secara strategis untuk nasional ya, ini cukup penting ya untuk industri tambang. Jadi ini untuk transportasi orang per orang ke site ya. Dan ini cukup membantu perusahaan pertambangan saya rasa Pak, bisa menjadi penyokong utama. Karena kenapa? Dikarenakan kalau saya lihat gitu ya, ini kan perusahaan pertambangan itu kan fokus kepada produksi gitu ya. Jadi mereka kalau beli mobil juga mereka harus ada divisi dan lain-lain. Mungkin nanti akan mengurangi fokus gitu ya Pak ya. Jadi ini TRDA hadir memberikan solusi gitu ya. Dan saya lihat juga dari armadanya terus bertambah dan ini potensi pendapatannya juga akan meningkat juga gitu ya. Oke, mungkin kita jawab pertanyaan sebentar Pak nih ya dari teman-teman. Sudah banyak yang bertanya gitu ya. Silakan teman-teman jika ingin bertanya ya. Oke, kita pilih dulu ya. Ya, saya bingung nih banyak sekali pertanyaannya, tetapi yang komen juga banyak sekali gitu ya. Ya, kalau disebutin semua nggak bisa nih. Oke, ya, saya belum menemukan ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Eh, ini ada yang menyebut mobil Tesla, Pak. Tesla kan ada yang mobil yang warna perak gitu, Pak, yang mobil Ya, monster itu. Itu kira-kira ya, cocok nggak, empat Pak, kali kalau empat. untuk iya, Saya belum coba. Saya tahu yang dimaksudkan itu mobil 4x4 double cabin yang dirancang oleh Elon Musk untuk pertambangan. Tapi kalau saya tidak salah membaca itu baru prototype ya, belum iya, dipasarkan secara luas di pertambangan. Tapi mungkin ini memberikan tambahan informasi kepada para pemirsa ya, Instagram. Eh, Kontur atau struktur tanah dari Kalimantan atau tanah-tanah pertambangan di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di luar negeri, yang ada di Australia atau yang ada di Amerika, karena tingkat eh, keasaman tanah di Indonesia itu luar biasa, bisa menghancurkan baja, bisa menghancurkan besi, dan itu yang membuat ya, banyak perusahaan otomotif yang datang ke Indonesia untuk mempelajari struktur kondisi tanah Indonesia, kondisi tanah Kalimantan terutama, ya, karena
istilah yang mereka gunakan adalah kalau bisa berhasil di Kalimantan, bisa berhasil dimanapun di Indonesia, bahkan di Asia Pasifik. Karena tingkat asam dan basa itu berbeda sekali di Kalimantan dibandingkan di daerah lain di Asia Pasifik. Dan itu yang uh, membuat tidak semua kendaraan yang begitu diluncurkan bisa langsung dipakai di Indonesia. Harus melalui uji-uji khusus, harus melalui Ya, uh, trial and error. Dan itu sebabnya ya, mereka biasanya datang ke kantor kami untuk melakukan pengujian. Begitu Pak wow. Yasid. Ya, padahal itu Tesla yang truk monster itu kalau dipakai eksekutif juga keren juga kali Pak di pertambangan. Tapi kayak sepertinya daya tahannya harus diuji dulu karena tanah dengan sifat asamnya itu tinggi sekali gitu ya. Sehingga ketahanannya Betul. juga harus diuji lah di Kalimantan Baru deh, dikirim ke mana-mana eh, akan cukup kuat produknya tersebut gitu ya Pak. Betul. Oke. Ya, Pak, ini kalau dilihat kan debt to equity ratio-nya tuh di atas 100%. Ya, kita tahu ya bahwa memang industri ini padat modal gitu ya, di mana ya pastinya untuk pembelian unit kendaraannya ini menggunakan leasing. Tetapi ada solusi untuk disposable cars tadi ya dijual dan itu menambah pendapatan perusahaan. Kalau saya lihat juga memang dari sisi ROI ini juga udah double digit ya, sudah cukup bagus seperti itu. Eh, ya, yang mau saya tanyakan adalah kira-kira kalau di industri itu Pak, itu memang debt to equity ratio TDA ini termasuk misalnya termasuk yang kecil atau memang sudah apple to apple sudah wajar gitu Pak ya dengan industrinya gitu. Atau jangan-jangan ada yang lebih tinggi lagi debt to equity-nya untuk saing gitu Pak. Nah, kalau menjadi pemerhati pasar atau pelaku pasar dan membandingkan perusahaan kami dengan sektor transportasi, kebetulan ada juga yang perusahaan rental yang sudah go public jauh lebih lama dari kami. Dan itu debt to equity rasionya cukup tinggi. Karena memang debt to equity rasio kami kurang lebih 1, sekian itu masih terbilang wajar. Di masa yang lalu kami pernah lebih Oke. uh, debt to equity ratio. Bahkan kalau dilihat, kalau buka prospektus, itu sempat sampai 2 lebih. Dan menurut kami itu wajar, kami masih bisa kelola karena memang kalau dilihat tadi yang saya sampaikan, ketika kami beli unit baru, 20% itu dari modal kami sendiri, uang mukanya. Jadi kalau Ya, harga kendaraan misalnya 400 juta, 80 juta dari kami, kemudian 320 juta dari leasing. Dan itu merupakan hal yang normal karena ketika kita beli pun kendaraan secara pribadi juga melakukan hal yang sama. Dan itu meletakkan debt to equity ratio kalau bicara 20% uang sendiri atau modal sendiri, 80% uang leasing berarti 1 berbanding 4. ya, Kurang lebih kan seperti itu Pak Yasid. Jadi ya, dengan debt to equity ratio 1 atau 2 pun itu masih normal kalau di industri kami. Karena pola bisnisnya seperti itu. Seharusnya 1 berbanding 4 debt to equity rasionya. Tapi ya, dengan 1 atau 100%, 1 berbanding 1 itu masih cukup normal dan itu menunjukkan bahwa perusahaan sangat bisa mengelola utangnya dibandingkan dengan masa lalu. Kami pernah 2 dan menurut kami pun wajar karena ya, kalau bagi eh, bagi yang sering menarik pinjaman, baik pinjaman online atau pinjaman perbankan atau pinjaman leasing, biasanya mereka mengenal yang namanya SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang biasanya ada ya, informasi call-nya berapa, kolektibilitasnya 1, 2, 3. Dan kami sepanjang masa sejarah saya mengelola keuangan, karena kebetulan secara internal saya merupakan Chief Financial Officer, selalu kolektibilitas kami pada kolektibilitas 1 atau lancar. Berapapun oke, perbandingan debt to equity-nya. Jadi dengan kondisi saat ini, debt to equity ratio masih putaran 1, itu merupakan hal yang luar biasa dan menunjukkan perusahaan masih dalam kondisi yang sangat sehat. ya. Seperti itu jawabannya. Berarti tadi kalau misalnya 1 banding 4
saya rasa kalau 300% pun masih wajar ya Pak ya. Karena memang Betul. bisnisnya seperti itu. Dan ini sekitar debt to equity ratio sekitar 117,5% saya lihat ya. Ini berarti kan masih bisa digebel gitu Pak ya, untuk peningkatan armada dan lain-lain gitu ya. Ini tampaknya juga cukup menarik gitu Betul. ya. Ya, kalau kita lihat bahkan eh, ya mungkin ini nggak bisa dibandingkan, tetapi sama-sama terkait dengan infrastruktur ya. Ini kan transportasi tetapi related ya ke infrastruktur. Misalnya perusahaan BUMN karya itu di atas 300% dan lain-lain gitu ya. Itu tinggi sekali gitu ya. Dan ini merupakan utang yang produktif Pak, karena dipakai untuk menghasilkan uang gitu ya, ibaratnya ya. Ini bukan utang Ya, untuk menutupi bayar karyawan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini masih cukup betul. sehat. Ini cash flow-nya juga positif ya teman-teman ya. Kemudian mungkin di sini saya mau ngasih gambaran buat teman-teman ya secara fundamental. Ini kan nih mohon maaf Pak, hari ini kan ARB nih Pak, sahamnya ya minus 6%. Tapi kan memang ini mekanisme pasar ya teman-teman ya. Bukan berarti kalau menurut pandangan saya pribadi ya, perusahaan ini nggak bagus gitu ya. Justru dengan penurunan harga saham ini under value teman-teman ya. Saya bisa lihat di sini bahwa ROE-nya, return on equity-nya itu sekitar 12,68%. Kemudian PBV-nya itu hampir satu teman-teman ya, dengan ROE sekitar 12% tadi. Dan PI-nya masih di bawah 10 gitu ya. Nah ini artinya masih menjadi lebih under value lagi, dengan prospek bisnis ke depan itu yang saya rasa juga masih cukup berkembang, karena tadi kan saya coba pancing, ternyata unitnya bertambahnya itu cukup banyak Pak, bahkan berkali lipat lah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kontraknya itu kan biasanya panjang ya Pak ya, kontrak ini kan panjang ya, artinya ini menjamin bahwa cash flow itu akan cenderung positif ke depannya. Dan kita lihat secara industrinya ya, ini kan TRJA menyewakan kepada perusahaan pertambangan, which is saat ini pertambangan ini lagi boom gitu ya, lagi komoditi boom gitu ya, sehingga ada potensi cash flow itu lancar lah Pak ya, nggak terjadi misalnya menunggak dan lain-lain. Potensi itu mungkin menjadi lebih kecil ya, meskipun saya rasa juga pasti satu dua mungkin ada gitu ya, tetapi potensinya ya iklim bisnisnya cukup bagus gitu ya, sehingga cash flow-nya pun dari TRJA ini juga cukup lancar gitu ya. Memang market cap-nya masih di bawah 500 miliar ya, tapi ini menurut saya potensial ya teman-teman ya, untuk kedepannya untuk lebih bagus lagi. Mungkin itu Pak dari saya. Sebelum kita menutup, mungkin dari Pak Alex ada kata-kata yang ingin disampaikan Pak, gitu, untuk teman-teman investor nih, terutama investor milenial Pak, karena di Ajaib ini investornya kebanyakan milenial gitu ya. Saran-sarannya dari Bapak nih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yasid. Tadi Pak Yasid sempat menyinggung hari ini saya ARB, tapi kemarin saya sempat hijau Pak Yasid. Oke. Dan Iya ya. saya paham. Jadi kalau bicara investor milenial, mereka melihatnya dari sisi bahwa apakah prospek, apakah sahamnya memiliki kemampuan untuk arah atau tidak. Saya tidak bisa berkomentar banyak, tapi saya bicara dari sejarah. Saya bukan pelaku pasar, saya bagian dari manajemen perusahaan, jadi kalau saya mengomentari pasar juga tidak tepat. Tetapi Bursa Efek Indonesia sempat menanyakan kepada kami, kepada saya sebagai corporate secretary, mengapa harga bergerak cukup tinggi di awal tahun. Pada saat yang sama, saya menyampaikan bahwa itu mekanisme pasar, dan di tahun 2021 harga kami sempat menyentuh angka 150-170 Pak Yasid. Dan saat ini kami sudah 220-an kurang lebih, Iya. dan menunjukkan bahwa pasar melihat bahwa kami merupakan perusahaan yang cukup sehat. Apakah under value atau tidak, saya serahkan kepada pasar. Tapi memang saat ini harganya masih di bawah harga IPO. Harga IPO kami 250. Oke. Tapi satu hal yang bisa saya sampaikan adalah Transcon tidak pernah mengecewakan investornya. Tahun lalu, tidak sampai 1 tahun setelah kami go public, kami membagikan dividen.
dividen dibagikan secara tunai. Sebagai perusahaan yang berkantor pusat di Balikpapan, di daerah yang jauh dari Jakarta, jauh dari kehingar-bingar keramaian Jakarta, kami menepati janji kami untuk menebarkan dividen sesuai dengan prospektus. Kemudian kami berencana mengusulkan hal yang sama kepada pemegang saham pada RUPS nanti. Dan melihat prospek ini, perkembangan seperti tadi yang Pak Yasid paparkan, kami tidak mengecewakan investor kami tidak mengecewakan pemegang saham kami, dan kami berada pada pusaran industri yang berkembang, bukan sedang berkembang, tapi pusaran industri yang berkembang. Dengan banyaknya sentimen-sentimen positif di pasar, itu menunjukkan bahwa Transcon memiliki kesempatan atau opportunity untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dan bagi para investor, bagi para pemegang saham, baik yang sifatnya trading maupun sifatnya jangka panjang, lihatlah Transcon, lihatlah perkembangan kami, yakin bahwa kami tidak akan mengecewakan. Dan kami sudah menunjukkan dalam sejarah perusahaan, baik dari data keuangan maupun dari sentimen-sentimen yang bertebar di pasar, melihat dari pertumbuhan pendapatan, kontrak, kami selalu berusaha naik. Kami selalu berusaha ekspansi, kami selalu berusaha berkembang. Jadi, percayalah pada Transcon, Transcon tidak akan mengecewakan. Itu Pak Yasid, komentar dari saya dan penutupan. Oke, ya, oke Pak, sangat baik sekali ya tentang proyeksi Transcon ke depannya. Kita lihat juga memang ini dari sisi finansial, tren asetnya juga cenderung mengalami kenaikan, ya, sejalan juga dengan equity-nya juga naik. Di satu sisi ya memang liabilitas juga naik ya, karena memang untuk fleet-nya, untuk kendaraannya itu kan juga menggunakan leasing gitu ya. Jadi ini merupakan utang yang sehat kayak gitu ya untuk operasional bisnis kegiatan perusahaan gitu ya. Oke, tadi mengenai tentang harga saham ya. Hari ini turun 6%, tapi kemarin naiknya 7% teman-teman ya. Saya juga baru lihat itu ya. Jadi ini memang menarik sekali kalau buat trading ya teman-teman ya. Dan juga 1 tahun ini kinerja kenaikannya saham TRDA ini 36% teman-teman ya. Dan harga IPO-nya kalau nggak salah di 250 ya Pak ya. Betul. Di 250 ya, saya rasa ini bisa menjadi resisten ya teman-teman ya. Dan pergerakan sahamnya juga uptrend ya untuk beberapa tahun ini gitu ya. Ya, sehingga potensinya saya lihat juga masih ada ya teman-teman ya, seiring dengan bisnisnya yang cenderung berkembang untuk PRJA. Oke, mungkin itu aja Pak perbincangan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya sehingga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman investor di rumah untuk memandang Transcon ini seperti apa ke depannya ya. Kalau dari saya cukup positif Pak gitu ya. Thank you teman-teman bagi yang udah menyaksikan. Saya rasa nanti teman-teman bisa melihat di video yang ada di Instagram Ajaib ya untuk ulasannya, untuk mengenal lebih dalam mengenai TRJ ini. Terima kasih banyak Pak Alex atas waktunya. Saya akhiri cukup sekian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan cuan ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex. Selamat sore. Ya. Terima kasih. Ya Pak.